warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Abah Safwan. Hari ini luar biasa bagi kita. Ada Om Bahar. Siapa Om Bahar? Om Bahar ini orang yang luar biasa. Ya, banyak orang tahu beliau adalah Ketua Dewan Kesenian Sumatera Utara. Dari awal saya mengikuti jejak karir beliau ini. Ya. Beliau ini adalah salah satu dulunya staf di Mapoltabes Medan. Siapa yang tak kenal Om Bahar? Banyak peristiwa kejadian yang ada di Poltabes Medan, di lingkungan jajaran Poltabes Medan selalu tidak pernah luput dari jepretan kamera Om Bahar. Apabila sudah ditulisnya foto-foto yang jepretnya, maka ini akan jadi peristiwa besar. Salah satu contohnya pada saat Irawan Dahlan menjadi Kapoltabes sini. Itu adalah orang yang paling luar biasa mengumpulkan foto-foto Om Bahar. Dari foto-foto Om Bahar, maka Poltabes bisa berbicara. Hari ini kita jumpa dengan beliau. Beliau adalah orang yang luar biasa. Saya akan coba tanya-tanya sama beliau dulu. Baik Om Bahar, ini hari yang luar biasa. Saya bisa ketemu. Saya fan berat Om Bahar ini. Apalagi kacamatanya hari ini luar biasa ini. Luar biasa nih. Iya. Sudah berapa lama berdinas di Poltabes sampai ke Polda? Sudah berapa tahun? Alhamdulillah, terima kasih Abah Safwan. Jadi memang sejarahnya begitu tamat SMA saya dapat penghargaan menjadi sekretaris redaksi majalah Satya Bakti dulu. Yang di Polda? Di Polda. Alhamdulillah. Di Dispen Polda dulu. Oke. Sekarang jadi humas. Zamannya siapa tuh? Pak Zaman- Leo apa Pak Amrin Karim? Pak Yusuf Umar. Oh ya, Kolonel Pak Yusuf Yusuf Umar. Umar. Iya ya. Beliau adalah Kadispen yang 10 Kapolda. 10 Kapolda. Waktu saya masuk itu zaman Kapoldanya Pak M. Haritonga. Sudah populer nggak pada saat itu? Waktu itu belum. Belum ya? Wah, mesti ganti. M. Haritonga itu mulai dari Wakapolda ya? Iya, Wakapolda naik jadi Kapolda. Disitulah karirnya baru dimulai. Baru mulai. Oke. Saya masuk karena kebetulan waktu itu awal ceritanya majalah Satya Bakti butuh redaktur rubrik pramuka. Oke. Nah, waktu itu Pak Kolonel Yusuf Umar bilang karena ada perintah Kapolda ketika zaman Kapolda Pak Kunarto. Oh iya. Pak Kunarto Kapolda itu masih di Kampung Gling. Masih di Kampung Gling. Saya adalah salah satu stafnya untuk membuat beliau paparan zamannya Pak Kunarto. Di back-up-nya ya. Pak Kunarto tuh kalau pagi-pagi suka lari sendiri. Betul. Keliling kota Medan dia lari, itu Pak Kunarto. Sudah almarhum ya. Sekarang almarhum dia. Jadi Ya. masa beliau lah majalah Satya Bakti ada ruang pramuka. Iya. Dulu diasuh oleh Kak Haji Dursani, mungkin masih ingat. Baru Pak Kunarto memerintahkan Kadispen untuk koordinasi dengan Harian Analisa yang setiap hari Minggu satu halaman ruangan pramukanya. Oh begitu. Waktu itu Kak Warjamil. Warjamil Nah, betul. Kak Warjamil. Wartawan senior sampai Iya. sekarang ini. Tapi Iya. kawan kita meninggal yang satu tuh, Iya. Ali Murtado. Itu juga Iya. wartawan senior analisa Iya. yang luar biasa, jenius, Iya, banyak sampai- karangan bukunya. Saya Iya. selalu ikut bedah bukunya dulu. Iya betul. Kak Luar Ali. biasa. Kami sama-sama di Pramuka. Pada saat itu di majalah Satya Bakti itu, berita apa yang selalu ditonjolkan dalam pemberitaan? Jadi pertama itu kan Satya Bakti majalah itu majalah ini ya apa namanya? Wajib ya? Wajib penerangan pasukan Iya. untuk Polri di Sumatera Utara. Betul. Dulu seluruh anggota Polri dan PNS Polri. Seluruh potong anggota Polri dan PNS Polri ya, Polda Sumut baik di Polres, Poltabes maupun Polda wajib wajib setiap ambil gaji dapat majalah, potong gaji. potong gaji. Iya. Jadi nggak payah mikir laku nggak laku. Nggak laku. Pasti tapi laku. Dan itu tahun 86. 86 saya baru setahun jadi polisi. 86 saya sudah masuk, sudah jadi sekretaris redaksi sampai tahun 90. Itu setahu saya majalah Satya Bakti yang dulu itu semua Polres diberitakan. Diberitakan dan Jadi kita saya merasa bangga melihat perkembangan-perkembangan Betul. yang ada di Polres. Sekarang masih ada nggak majalah itu lagi? terakhir saya dipercaya sebagai pemimpin redaksinya. Zaman ke Wakapolda Pak Mardias. Oke. Saya ditarik dari Poltabes, diajak ke Polda, di Humas Polda, dan Pak Tatan waktu itu kepala Humas, Kabid Humas mempercayakan saya menjadi Pemrek. 3 bulan terakhir kemarin pergantian Pak Tatan mendapat promosi menjadi Dir Reskrim diganti sekarang oleh Pak Kombes Hadi Wahyudi. Ya
saya juga mungkin tinggal beberapa tahun lagi pensiun, mungkin saatnya istirahat berganti dengan yang lain. Sahabat Abah Safwan ya, pada saat beliau pindah dari Poltabes ke Polda, disitulah karirnya mulai melonjak. Tanpa disadari terciptalah ini dia, Podcast Om Bahar. Jika tidak dipindahkan dari Poltabes, jangan harap Podcast Om Bahar ini ada di sini. Betul, ada hikmahnya. Jadi ada hikmahnya. Terima kasih beliau pindah, kemudian cara berpikirnya sudah beda, dan sekarang membuat sebuah Podcast Om Bahar. Ini nggak sembarangan orang bisa. Yang pertama, beliau nekat dan berani. Ini luar biasa. Tanpa modal, berani berbuat. Kita berharap ini bisa terus berkembang. Ada lagi yang mau saya tanyakan, ini masalah Om Bahar ini. Apa yang menjadi penilaian Om Bahar dalam penciptaan majalah Satya Bakti itu? Yang pertama, majalah itu menjadi ini ya, apa namanya, corong, tanda kutip, untuk menyampaikan pertama kebijakan pimpinan. Iya. Kedua, untuk menyampaikan edukasi tentang Kamtibmas kepada masyarakat. Baik itu apa, tertib lalu lintas, baik itu langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh Babin Kamtibmas misalnya, semua disampaikan melalui majalah itu. Dan itu bisa diakomodir oleh seluruh anggota. Sekarang gimana? Sekarang masih ada. Masih ada. Terakhir namanya berubah. Jadi Tribrata News. Tribrata News. Ya. Kemudian oplahnya? Oplahnya saat ini memang menurun jauh. Menurun jauh, tidak sejumlah. Kalau dulu kan sampai mencapai 20.000 eksemplar sesuai dengan jumlah anggota Polri di Polda Sumut. Iya. Tapi sekarang kebijakan sudah berubah, itu majalah diterbitkan hanya untuk tingkat pimpinan, tapi Polres tetap dibagi. Iya, menurut Om Bahar, perlu nggak majalah ini dikembangkan lagi sehingga seluruh masyarakat, seluruh anggota Polri yang ada di Sumatera Utara ini mengetahui apa perkembangan Polri di Sumatera Utara ini? Perlu nggak kira-kira majalah itu dikembalikan seperti dulu lagi? Ya, pada prinsipnya memang semua sejarah mencatat itu adalah menjadi ikon ya, bahwa majalah itu menjadi kebanggaan. Yeah. Kalau hari ini saya masih ingat pendirinya itu tahun 70 itu diciptakan Satya Bakti, itu salah seorang itu adalah Bapak Sanggu Purba. Ketika saya ditarik ke sana, beliau pemretnya. Jadi harapan beliau itu tetap lagi berubah. Itu kan sempat ketika kebijakan zaman Kapoldanya Pak Nanan. Pak Nanan menyebutkan, wah ini banyak ini, bayangkan katanya ya, 5.000 aja kali 20.000 udah 1 miliar nih untuk majalah, kira-kira dari angka-angka itu. Terus pertanyaan, kemana uangnya? Sebenarnya banyak sih anggota Pak Abah yang bertanya, kemana uangnya itu? Sekian miliaran majalah itu kok. Nah, padahal kita sebagai pengelolanya biasa-biasa saja. Tapi artinya kemana disalurkan uangnya, keuntungannya dan lain sebagainya. Jadi itu menjadi dilema juga. Nah, kalau misalnya saran kita, ya alangkah indahnya kalau setiap Polres paling tidak dibagi bisa dapat 100 atau 300 eksemplar dibagi. Minimal PJU-nya di tingkat Polres mendapat informasi, karena di situ ada berita Bapak Kapolda, berita Wakapolda, berita pejabat-pejabat lainnya. Dan masuk informasi dari Mabes juga kita masukkan di dalamnya. Ada lagi situ yang menarik adalah ini, galeri foto. Iya. Galeri foto kegiatan. Iya. Jadi sekarang apalagi di halaman depan. Di halaman depan. Apabila saya ingat itu, apabila ada pejabat baru, iya, pasti fotonya di halaman depan. Ya. Jadi perkenalan. Ya. Jadi teman-teman Polri yang ada di daerah semuanya tahu, oh Kapolres ini ganti, iya, oh Kapolda inilah fotonya. Betul. Gitu. Dan saya ingat luar biasa. Di tabloid di Poltabes Mitra, Pak Abah Safwan saya buat jadi cover. Waktu menjadi kasat lantas ya. Sahabat Abah Safwan, beliau ini luar biasa. Pada saat majalah Satya Bakti, saya sering taruh cover depan. Kalau nggak ada cerita-cerita tertentu. Iya. Jadi saya berharap ya, mungkin siapapun yang mendengar, siapapun yang melihat nanti konten saya ini, saya berharap. Tadi sama-sama Om Bahar mengatakan bahwasanya pengelolaannya mungkin yang kurang benar, mungkin ya. Bagaimana kalau ini dikembalikan lagi seperti yang lama, tapi pengelolaannya yang jauh lebih baik. Manajemen. Jujur, saya selaku anggota merasa bangga dengan adanya majalah Satya Bakti. Saya tahu siapa kawan-kawan yang mutasi, saya tahu siapa kawan-kawan yang sakit, saya tahu siapa kawan-kawan yang berprestasi. Mungkin dengan adanya majalah seperti ini, saya berharap ya,
terjadi perlombaan persaingan untuk berbuat yang lebih baik. Yang berprestasi masuk majalah. Ada kawan-kawan yang sakit yang perlu dukungan kita, masuk ke majalah. Nanti uang yang hasil daripada penjualan majalah ini berikanlah kepada anak-anak polisi yang berprestasi dalam bentuk beasiswa. Jika ada anggota Polri yang membutuhkan biaya anggaran, mungkin untuk berobat, atau mungkin ada musibah kebakaran segala macam, anggaran itu bisa digunakan. Saya berharap dengan konten ini ya kembali lagi lah majalah Satya Bakti itu dikembangkan agar kami anggota Polri yang ada di seluruh Sumatera Utara memahami, mengetahui apa sebenarnya yang terjadi di lingkungan Polri, di lingkungan anak buah ini semua. Kemudian kami selalu dapat informasi siapa pejabat-pejabat baru, karena koran itu selalu meliputnya. Setuju Pak Bahar, seandainya majalah ini dikembalikan? Ya, setuju. Pak Bahar pemberitahuan. Ya, insya Allah. Ya. Baik sahabat Abas Afwan, kita tak bisa berpanjang lebar karena masih ada kegiatan lagi. Om Bahar ada tugas penting yang tak bisa ditinggalkan. Kita sampai ketemu di konten yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar